Saya tidak pernah membayangkan akan ada pemilihan pilkada berjilid-jilid seperti ini. Tidak pernah. Sebagai warga tentunya kita tidak pernah membayangkan karena ada 5 pasang kemarin kan. Kita nggak mungkin, kayaknya tidak terbayangkan kita bakal pilkada berjilid-jilid seperti ini. Nggak pernah sih, justru baru kali ini kayak tahu ada pilkada yang bisa berjilid-jilid gitu. Ya, saya sebagai masyarakat tidak pernah membayangkan terjadinya PSU ya, pemilihan suara ulang berulang-ulang. Baru kali ini terjadi, mungkin secara nasional juga baru ini terjadi di Kabupaten Labuhan Batu. Menurut saya ini sangat heran lah saya rasakan. Karena kenapa? Biasanya pilkada di beberapa daerah itu hanya 1 putaran saja. Dan ternyata ini udah 2 putaran ya. Jadi yang kedua kalinya seluruh Indonesia puasa ya, kalau nggak salah. Ya, untuk kedua kalinya seluruh Indonesia, karena setahu saya pernah juga di Kabupaten Semarang nggak salah itu ya, pilkada 2 kali ya, kalau tidak salah ya, dan ini di Labuan Batu untuk kedua kalinya. Ya sangat mengherankan saja kan gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah pengawasan dari pihak-pihak terkait, bagaimana pengawasannya? Ya terbayangnya karena ini sekarang sudah 2 jilid, sudah ada PSU 1 dan PSU ulang lagi kan. Ya terbayang sih gitu, tapi jangan lagi lah sampai ketiga. Sebelumnya saya nggak pernah terbayangkan ya Bang ya. Kayak fenomena baru gitu kan, soalnya pilkada mana juga paling sampai jilid 2, sampai jilid 3 mungkin hal yang baru lah. Enggak pernah. Memalukan, menyedihkan, menghabiskan uang, ya kan? Ya kecewa lah. Kalau tanggapan saya sebagai warga Labuan Batu khususnya, ya kalau bisa terpilihlah pemimpin yang betul-betul yang bisa mengayomi masyarakatnya kan. Terlebih lagi untuk kemajuan Labuan Batu di bidang ekonomi atau di bidang yang lain-lainnya. Menurut kami sih ya seru juga sih pilkada berjilid-jilid gini ya. Kayak baru ada di Indonesia, baru ini kayak berjilid-jilid sampai 3 kali gini. Begitu tidak menyenangkan, dan harapannya bisa lebih baik untuk kedepannya, dan mudah-mudahan tidak seperti ini lagi. Kalau tanggapan saya, masalah pilkada Kabupaten Labuan Batu yang berulang-ulang terjadi ini sampai berjilid-jilid, jilid 1, 2, 3 ya, dan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021 ini. Ya harapan saya Labuhan Batu ini bisa kondusif dengan situasi bisa dapat menerima calon-calon sebagai pemenang dan sebagai yang kalah. Saya rasa ya sepertinya rumit ya, rumit saya rasa ya kan. Udah gitu kayaknya gimana ya? Karena saya rasa tahun ini ya, baru tahun ini saya rasa seperti ini kejadiannya kan. Sampai 2 kali, sampai 3 kali ya, 3 kali itu 2 kali. Saya rasa itu 2 kali entah 3 kali lah. Tahun ini pemilihan bupati yang amat rumit bagi saya. Kalau tanggapan saya, pandangan saya secara pribadi sebagai masyarakat awam, kalau adanya pemilihan berjilid-jilid menandakan berarti banyaknya pelanggaran yang terjadi gitu kan. Istilahnya apakah calon keduanya yang mempunyai masalah, apakah keduanya pasti masyarakat bisa menilai masing-masing di mana para calon tersebut bakal dipilih untuk selanjutnya gitu.
Ya tanggapannya apa? Istilahnya ada pembangunan itu terlambat lah. Setelah pilkada, harapan kepada bupati yang terpilih, satu, anak sekolah terutama ya. Kalau bisa ada bantuan untuk anak sekolah, ya kan? Anak sekolah dipermudah lah, jangan dipersulit. Yang kedua, pedagang lah, kalau bisa dikasih bantuan yang meringankan, bukan yang memberatkan. Ya kan? Ada juga yang ngasih bantuan dia, ujung-ujungnya memberatkan sebenarnya, kan gitu. Ya, harapan kami supaya tidak ada terjadi bentrok, tetap aman, kondusif. Ya, bagi kami yang sebagai pedagang atau apa bisa menjalankan aktivitas kami seperti biasanya dan perekonomian tetap lancar, berjalan baik lah. Itulah menurut pendapat saya. Harapan saya sebagai warga Labuan Batu, semoga Bupati lebih memperhatikan rakyat miskin, terutama lebih memperhatikan anak-anak sekolah. Harapkan kepada kabupaten kita ini, setelah pilkada ini, marilah tidak ada saling benci-membenci, mari kita bangun Labuan Batu ini dengan baik, saling bahu-membahu kita majukan Labuan Batu ini. Harapannya ke depannya bisa lebih baik lagi, terutama untuk Kabupaten Labuan Batu, dan supaya tidak meresahkan masyarakat Labuan Batu. Harapannya apa ya? Gak ada sih, maksudnya kayaknya ini tuh emang udah mendarah daging, jadi kayak pasti butuh waktu, maksudnya untuk perubahan pasti butuh waktu lama yang untuk lebih baik lagi. Cuman kalau dari saya sendiri ya nggak ada, ya udah emang kayak gini aja Labuan Batu kayak gitu. Harapannya ya, saya sebagai masyarakat, harapannya kepada bapak-bapak pejabat yang ada di nasional, di provinsi juga, dan di Kabupaten Labuan Batu ini bisa secepatnya menyikapi dengan hal ini, dalam artian pilkada yang berulang-ulang ini jangan lagi terulang kembali di episode berikutnya ataupun pilkada yang berikutnya, karena masyarakat juga sudah mulai jenuh. Karena kita berharap ada tokoh masyarakat ataupun tokoh untuk bisa sebagai pengayom masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah ini. Karena kita sudah ada beberapa bulan kekosongan dalam pelaksanaan pemerintahan ini juga, dan harapan masyarakat juga dalam bidang pembangunan juga untuk segera dilakukan. Karena setahu kami dengan adanya pilkada berulang-ulang ini sangatlah kalau menurut saya merugikan sebenarnya secara anggaran, karena itu akan mengandalkan dari APBD daerah itu sendiri. Harapan kami sebagai masyarakat, ya apabila dipilih nanti pemimpin yang terbaik untuk kabupaten, kami pasti bangga mempunyai pemimpin yang terbaik. Dan kalau bisa yang kalah ya legowo lah terhadap pemilihan PSU Jilid 2 ini. Bagi yang menangan, kami harapkan kedepannya Kabupaten Labuan itu bisa menjadi contoh untuk kabupaten lain-lainnya, khususnya di Sumatera Utara. Nah. Ya kalau harapan saya dengan diadakannya PSU yang berjilid-jilid ini, dari segi keuangan ya pasti banyak biayanya kan, besar. Pilkada ini bukan bisa mengeluarkan biaya yang kecil gitu. Jadi dengan PSU yang berulang-ulang, kasihan sendiri. Kasihan apanya? Kasihan Pemkab Labuan Batunya gitu. Jadi seharusnya biayanya di masa pandemik ini semua sangat memprihatinkan, bisa dialihkan, ya banyak terbuang karena PSU seperti ini. Untuk apa? Ya untuk memilih pemimpin, dan yang mencalonkan ini pun
seharusnya pihak yang berwenang atau KPU benar-benar seleksi hasilnya, karena supaya tidak lagi terulang PSU kembali. Ya, karena sebenarnya Rantau Prapat atau Labuan Batu ini, saya dari 2004 di sini salah satu kota yang teraman di Rantau Prapat ini. Walaupun dia pilkadanya bagaimana, insya Allah aman. Ya, harapan saya ya Labuan Batu ini siapapun pemimpinnya bisa membangun Kabupaten Labuan Batu, karena mengingat yang akan datang ini hanya 3 tahun, bukan 5 tahun, karena kan mau diadakan pilkada serentak. Jadi di sisa waktu tinggal berjalan 2 tahun lebih, Kabupaten Labuan Batu belum ada bupati definitif. Jadi bisa dibilang di tahun 2021 ini Labuan Batu bisa dibilang nggak maksimal jadinya. Dari segi apa? Dari segi semuanya menurut saya. Ya harapan itu mengenai ekonomi kita bagus lah di rantau ini. Ya,